一切经图治，这玲珑山。宗主，特使大人。话说，难道是花一门的人？好，你做初一，护山大阵的上上下下都琢磨，先逃远点，再来慢慢。怎么是你？我说过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempatnya, dimana ini adalah episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke atas Gunung Linglong, Kerajaan Liang Utara. Di sana ada seorang gadis pelayan yang mana dia akan pergi ke tempat Nanggongwan. Ketua sekte ini pun tengah berbicara kepadanya untuk bisa memastikan kondisi dari Nanggongwan. Yushan menjelaskan kalau Nanggongwan sering memancing, memasak, menanam, dan yang lainnya. Selain itu, tidak ada yang mencurigakan. Ketua ini merasa lega, pasalnya Nanggongwan bukanlah orang yang bisa duduk diam. Selain itu, hari-harinya di sini pasti sangatlah membosankan. Jadi apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan? Sosok yang berbicara dengan Yushan ini adalah Nanggongku, bibi dari Nanggongwan, yang mengawasinya dengan sangat ketat, bahkan sampai ke makanan yang sering Nanggongwan makan. Ada satu cemilan yang sering Nanggongwan makan, dan ini sering diantar oleh sosok luar di sekte. Nanggongku tidaklah mempermasalahkan hal itu, jadi dia pun memintanya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menjanggal hati Nanggongku. Ia mencoba untuk terus meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang dia lakukan semuanya demi kebaikan Nanggongwan. Sesaat kemudian ia diberitahu kalau utusan khususnya telah datang kemari. Karena itulah Nanggongku akan pergi sendiri untuk menyambutnya. Sementara itu di sisi luar terlihat kalau banyak murid yang tengah berkumpul. Beberapa orang menganggap kalau keributan mungkin akan segera terjadi, atau mungkin saja ada tamu terhormat yang kemari. Hanli yang sedang menyamar menjadi Yuan Kun juga berada di sana. Ia merasa kalau orang-orang di balik aliansi pernikahan itu mungkin telah tiba. Jadi tidaklah heran mengapa para murid bisa berkumpul di sini. Hingga sesaat kemudian sebuah kapal pun telah datang. Ada seorang tetua di sana yang mana dia meminta agar penyambutannya tidak begitu megah dan cukup sederhana saja. Berhubung tamunya sudah datang, Nanggongku pun menyambutnya. Sepertinya tetua ini adalah wakil dari ketua aliansi 9 kerajaan. Karena dia berkunjung secara mandiri, jadi tidaklah mungkin sekte Yanyu mereka tidak menyambutnya dengan baik. Tetua ini paham dan langsung saja turun untuk menghampirinya. Ia senang dan sambutan yang telah mereka berikan. Beliau itu adalah Huya, master dari sekte Beiya. Huya memberikan pujian kepada Gunung Linglong yang selalu memiliki pesona indah. Pujian itu diterima dengan baik, namun bagi Nanggongku, mereka hanyalah sekte yang berada di bagian terpencil saja. Tidaklah mungkin bisa disandingkan dengan kerajaan Sang Yuan di bawah kekuasaan sekte Beiya. Nanggongku berharap ia bisa memberikan dukungan kepada mereka. Nanggongku pun mengajaknya untuk masuk ke dalam sekte. Huya sempat memperhatikan Hanli. Namun dengan teknik ilusi itu tidaklah mungkin ada yang bisa melihat penyamarannya. Padahal Huya merupakan Nation Soul awal tingkat menengah. Hal ini sempat penasaran dengan sekte Beiya. Namun ia tidaklah terlalu khawatir karena yang datang bukanlah Wei Huyang. Dan begitu ia tidak akan bertarung dengan seorang Nation Soul tingkat akhir. Sinlau berpindah lagi ke tempat di mana Nanggongwan tinggal. Terlihat kalau saat ini pelayan sebelumnya tengah membawa cemilan untuk Nanggongwan. Ia perlahan-lahan datang untuk menghampiri kediaman Nanggongwan. Hingga akhirnya dia pun tiba, sambil memberitahu kalau tujuannya kemari adalah untuk membawakan cemilan. Hanya saja pelayan ini menjadi sangat panik karena Nanggongwan tidak kunjung menjawab panggilannya. Di saat ia sedang panik-paniknya itulah Nanggongwan pun mengambil cemilan tersebut, di mana dia itu tengah berada di atas atap sambil menikmati indahnya bulan dan memakan cemilan. Murid ini pun meminta maaf karena terus memanggil tuannya, yang membuat dia takut akan mengganggunya dan menduga kalau ia adalah seorang mata-mata. Nanggongwan tidaklah mempermasalahkan hal itu.
Ia pun mempersilakannya untuk kembali, sementara cemilan itu akan dia lahap sendiri. Nah, ternyata Nanggongwan telah meletakkan sesuatu yang membuat ia bisa mendengarkan pembicaraan dari Nanggongku dan murid sebelumnya. Ia merasa kalau bibinya itu telah membuat banyak murid ketakutan. Selain itu, dia ini merasa sangatlah bosan. Padahal dirinya adalah tetua agung, namun tidak bisa bebas pergi kemana-mana. Di sini Nanggongwan sudah tahu mengenai kedatangan dari sang utusan. Ia pun penasaran siapakah itu dan bisa dikatakan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk bisa kabur. Terlebih lagi, sebagian besar kutukan pengikat hati sudah dia hancurkan. Meskipun ia tidak terlalu memahami teknik kutukan itu, namun Nanggongwan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini karena dia itu harus pergi. Hanya saja dia agak ragu karena bisa saja Nanggongku meletakkan banyak mata-mata di sana. Nanggongwan pun terus berpikir rencana apa yang harus ia lakukan, di mana akhirnya dia pun memilih untuk menjadi murid pengantar kue sebelumnya. Batasan pelindung gunung juga telah berhasil ia terobos, karena sebelumnya Nanggongwan sudah mempelajari susunan pelindung gunung tersebut. Tapi dia itu masihlah memiliki kekhawatiran terhadap kutukan pengikat hati. Apakah ini sudah benar-benar hilang atau masih ada yang tersisa? Nanggongwan akan berusaha untuk menghapusnya sambil perlahan-lahan kabur dari tempat itu. Ia cukup senang karena setelah mencapai ranah Nesensol, teknik reinkarnasi gadis murnia sudah membuka teknik rahasia, yang tidak bukan adalah teknik ilusi. Walaupun ini bisa menipu orang lain, namun jika bertemu dengan sosok aslinya, maka dia pasti akan ketahuan. 宗主，特使大人。话说，难道是花艺门的人？好。 你做初一，护山大阵的上上下下都琢磨，先逃远点，再来慢慢。Sino berpindah kepada Hanli yang masih menyamar. Ia yang sudah terbiasa terbang cepat merasa sangat kesal dengan pedang ini karena sangatlah lambat. Sesaat kemudian Hanli merasakan kehadiran dari beberapa orang, jadi dia langsung berakting menjadi Yuan Kun. Kedua seniornya pun muncul, di mana mereka penasaran dengan tujuannya kemari. Yuan Kun memberitahu kalau Nanggongwan secara khusus meminta cemilan segar lagi. Jadi dia pun sempat turun ke gunung bawah untuk membelinya. Untung saja kedua murid itu tidak mencurigainya dan hanya meminta Yuan Kun untuk pergi ke aula samping dan menunggu senior Yu. Hanya saja dia itu tidaklah boleh bertindak macam-macam. Karena bagaimanapun ketua mereka sudah mengatakan untuk tidak mengganggu Nanggongwan. Yuan Kun paham, jadi karena itulah gerbang ini pun dibuka agar ia bisa masuk. Kedua murid ini merasa kasihan kepadanya karena Yuan Kun sangatlah rajin, namun bakatnya tidak begitu bagus. Akting hal ini benar-benar sangatlah hebat. Nah, ternyata kedatangan kemari bertepatan dengan keluarnya Nanggongwan dari kediamannya. Terlihat dia itu sangatlah berhati-hati, begitu pula dengan Hanli. Sampai pada akhirnya mereka pun saling bertemu. Hanli yang tidak tahu merasa kalau gadis ini pasti adalah senior Yu. Namun entah mengapa dia itu malah memanggilnya sebagai paman yang membuat situasi menjadi agak canggung. Untung saja di depannya itu adalah Nanggongwan. Jadi Denny tidaklah mempermasalahkan apapun yang Hanli katakan. Berhubung dia itu yang pergi tanpa ketahuan, Nanggongwan pun berencana untuk membuatnya pingsan. Hal yang sama juga sedang Hanli pikirkan. Karena dalam begitu dia bisa bertemu dengan Nanggongwan. Mereka berdua sedang mencari kesempatan untuk saling menyerang, hingga akhirnya cemilan itu pun menjadi korbannya. Ini seketika saja membuat mereka berdua agak panik. Hingga sesaat kemudian senior Yu yang asli pun muncul, di mana dia saatlah kebingungan dengan apa yang terjadi. Nanggongwan segera membuat Yu pingsan. Ia langsung berhati-hati kepada Yuan Kun karena sudah tahu kalau sosok di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Hanli tidak langsung membongkar penyamarannya karena dia ingin memastikan dulu siapakah gadis ini. Karena dia itu telah berani menyamar menjadi senior Yu. Nanggongwan memberikannya ancaman karena jika tidak kunjung membuka identitasnya maka dia akan memberikan peringatan. Dan begitu perhatian seluruh sekte akan tertuju kemari. Tapi peringatan itu tidaklah ditakuti oleh Hanli, karena dia sadar kalau gadis inilah yang sedang dalam masalah. Jikapun membuat keributan di sini, maka baik ia maupun gadis itu pasti akan diburu oleh seluruh sekte. Karena merasa terancam, Nanggongwan pun mengeluarkan salah satu pusakanya. Melihat hal itu, Hanli pun akhirnya sadar kalau wanita di hadapannya merupakan Nanggongwan.
Karena itulah dia pun membuka penyamarannya, sambil berkata kalau sudah cukup lama mereka berdua tidak bertemu. Melihat hal ini tentu saja sempat mengejutkan Nanggongwan. Ia bahkan sempat salah tingkah. Tapi dia itu masihlah belum mengaku kalau dirinya adalah Nanggongwan. Hanli tidaklah percaya dan dia sempat menggodanya. Ia penasaran apakah di hadapannya itu adalah Nanggongku atau Nanggongdi, yang merupakan nama yang selalu digunakan olehnya ketika bertemu dengan Hanli. Hanli pun mengingatkan kepadanya kalau dia ini sudah berjanji akan datang membantunya saat Nanggongwan dalam bahaya. Perkataan Hanli pun seketika saja membuat Nanggongwan terharu. Akhirnya dia pun membuka penyamarannya juga. Namun dia penasaran mengapa Hanli mau membantunya. Selain itu menganggapnya sebagai apa sampai jauh-jauh datang kemari. Hanli pun membalikan perkataan itu kepadanya karena penasaran mengapa Nanggongwan itu sampai datang ke jantung jalan iblis hanya untuk mencarinya saja. Hal itu seketika membuat Nanggongwan panik dan sulit berkata-kata. 怎么是你？ 我说过， 你当我是你什么人？ 你又为何深入魔道腹地？ Berhubung Hanli sudah ada di sini, jadi Nanggongwan pun hendak membawanya untuk pergi dulu. Karena bagaimanapun ini bukanlah tempat yang nyaman untuk berbicara. Sementara Yu sendiri diberikan Hanli sebuah pil agar ia bisa melupakan apa yang dia lihat sebelumnya. Hanli pun pergi bersama Nanggongwan dan tidak lupa ia juga membawa cemilan sebelumnya. Setelah masuk lebih dalam, Nanggongwan pun menjadi agak panik pasalnya tempat ini saatlah berantakan. Ia berkata kalau sebelumnya dia itu terburu-buru, jadi dia itu diminta untuk memakai kursi apa saja untuk duduk di sini. Hanli tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mengambil kursi kayu kecil di sana. Baik Hanli maupun Nanggongwan sama-sama canggung. Ini sangatlah wajar karena mereka berdua sepertinya saling suka. Nanggongwan tidak pernah menduga kalau Hanli yang merupakan seorang kultivator dengan akar spiritual semu bisa mencapai ranah Nation Soul. Bahkan hanya perlu waktu 200 tahun saja. Andai saja mereka tidak pernah mengenal, maka mungkin Denny tidaklah bisa mempercayai apa yang dia lihat saat ini. Ia merasa di wilayah Tianan tidak ada yang bisa menandingi Hanli. Untung saja Hanli ini rendah hati dan dia menganggap semua itu hanyalah kebetulan saja. Namun tiba-tiba saja Nanggongwan itu terlihat kesal karena bagaimanapun dia sudahlah tahu kalau Hanli telah menjabat sebagai tetua agung dan telah mengambil seorang murid cantik untuk bisa menjadi selirnya. Dengan kata lain, Nanggongwan itu sedang cemburu kepadanya. 这都没来得及，修炼速度也太过于匪夷所思。要轮道心之我们200多岁的元婴老祖，如花的年轻弟子。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun malah bersambung. Tapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat Nanggongwan berkultivasi, dia penasaran apakah Hanli sudah siap untuk menyinggung sekte bulan tersembunyi. Bahkan seluruh aliansi 9 kerajaan juga. Demi Nanggongwan tidak ada yang ditakuti oleh Hanli. Ia langsung saja memasang berbagai formasi dan mengeluarkan serangga pemakan emasnya. Ia tahu akan berhadapan dengan seseorang di tingkat Nation Soul tahap menengah. Yin Yu akan membantu Hanli dalam mengalahkan sosok tersebut. Berhubung Nanggongwan sudah memutuskan untuk pergi, maka sudah saatnya bagi Hanli untuk membuat kekacauan. Bahkan Nanggongku sepertinya sudah tahu ada yang tidak beres. 怎么？ 的远离中心修士，杜绝后患之后再走吧。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.